Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man aslama wa rusqa kafan wa qana'ahu wa qana'allahu bima atah. Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila huwa fawqakum fa huwa atruhu an tazuda ruhu ni'matallahi 'alaikum. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati, mari kita tata hati kita dalam hal ini, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kita hadir karena menepati bahwa ada yang hadir, namun jamaah rahimakumullah, mari tingkatkan pendekatan kita kepada Allah dengan hati yang benar-benar bahwa kita adalah dekat dengan Allah. Salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab, bulan istimewa, bulan bagus, 4 bulan yang mulia di sisi Allah. Jatuh di antaranya adalah bulan Rajab. Karena itu jamaah rahimakumullah, pada bulan Rajab ini Allah memberikan keistimewaan, memberikan keberkahan. Karena itu bulan Rajab disebut dengan Al-Qus, yang artinya bahwa bulan rahmat. Karena bulan ini rahmat Allah diberikan kepada umatnya yang taat. Dan termasuk di dalam bulan Rajab ini adalah bagian salah satu dari bulan haram, 4 bulan yang dihormati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam kerangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita hendaknya memperbanyak amalan-amalan ibadah pada bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Amalan-amalan yang dianjurkan, bukan yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Allah, dan puasa. Kita dianjurkan untuk puasa sunnah pada bulan Rajab. Memperbanyak sholat sunnah
dalam kerangka takarrub kita, zikir kepada Allah, dalam rangka kita mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan sholawat. Maka sesekali dalam ucapan kita hendaknya terucap zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu jemaah rahimakumullah, amalan yang lain adalah bersedekah. Alhamdulillah, jemaah ini telah membiasakan hari Jumat adalah Jumat berkah, saling memberikan sedekah bersama. Selain daripada itu adalah kita memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, pada bulan Rajab ini hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita memperoleh kebahagiaan, agar kita mendapatkan rahmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanda-tanda orang bahagia itu? Jemaah rahimakumullah, orang bahagia itu ditandai dengan bahwa dia akan memperoleh rezeki yang halal. Walaupun banyak tidak perlu kita ambil. Bisakah kita seperti itu? Nah, jadi hendaknya kita menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, warahmah dalam kehidupan kita. Kadang kita berambisi untuk memperbanyak rezeki, tapi kadang kita terlewatkan bahwa rezeki itu tidak halal. Tidak halal karena itu tidak membawa rahmah dan juga tidak menjadikan keluarga soleh atau soleh. Jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah hendaknya kita hidup qanaah. Pemberian itu kita terima dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Orang Jawa sering memberikan istilah terima anti, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kaya itu bukan karena mendapatkan banyak rezeki, tapi orang yang kaya adalah membuka hatinya dengan ikhlas berbagi atas rezeki yang diterimanya, bahwa apa yang diterima adalah cukup, dia terima dengan qanaah, menerima apa yang diterimanya itu bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Muslim disebutkan di sana, qad aflaha man aslam wa zulika kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata'ah. Bahwasanya sungguh orang yang beruntung itu masuk Islam karena diberikan kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang telah dia berikan dan Allah berikan kepadanya. Jemaah rahimakumullah, jadi sifat qanaah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, kita memohon kepada Allah bahwa kita diberikan sifat qanaah. Orang yang
itu angel Quran, bahwa sikap menerima ikhlas semata-mata rezeki dari Allah, itulah yang harus kita ijabahkan. Hendaknya kita menjadi hamba yang qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa menjadi qanaah? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unduru ila asfalakum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru anta alla tasuduru ni'mahullahu ta'ala." Yang maksudnya ada demikian, bahwa lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Jangan kita melihat orang yang mendapatkan rezeki terus kita berangan, terus mengejarnya, ya. Tapi lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Melihat orang yang di atas kalian, hal tersebut adalah agar kalian tidak meremehkan, merendahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah taufiquhu ilallah, mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Kita ibadah itu karena pertolongan Allah. Niat kita baik, tapi ternyata di jalan ada sesuatu yang mengganggu, kita tidak terganggu. Jika ada hal itu, janganlah. Karena cara untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, berbuat untuk agama Allah, menjadikan agama Allah tersiar dengan baik, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita mempunyai kedudukan orang yang penuh rezeki, yang banyak rezeki, Allah akan memberikan terus, karena kita menjalankan untuk agama Allah, bukan untuk pamer. Oleh karena itu, dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 di sana disebutkan bahwa Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi. Berilmu, berjuang di jalan Allah, memakmurkan masjid, mereka itu yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Jemaah rahimakumullah, amalan ini mudah kita lakukan. Amalan ini penuh dengan kebahagiaan. Tetapi jemaah rahimakumullah, kita kadang banyak gangguan untuk melakukan hal itu. Gangguan itu bukan sesuatu yang berat, tapi kadang-kadang datang tiba-tiba
sesuatu hal yang sepele yang kemudian kita bisa mengabaikan amal kewajiban untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, semoga i'tikad kita untuk menjadi hamba yang takwa kepada Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah rahimakumullah, mari kita dekatkan dalam hati kita untuk pendekatan diri kita kepada Allah tidak terabaikan oleh kepentingan. Mari kita menjadi hamba yang ditolong oleh Allah karena kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mari kita menjadi hamba yang selalu mengajak kebaikan karena kita benar ingin berbuat kebaikan. Kita tidak boleh malu karena mengajak kebaikan. Oleh karena itu, di dunia ini manusia merasa rugi atau kecewa setelah akhir hayatnya. Manusia kecewa setelah akhir hayatnya. Walhasil innal insana lafi khusr. Tapi jemaah rahimakumullah, masih ada orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal saleh, saling berbuat kebaikan, saling mengajak kebaikan, dan saling meninggalkan keburukan. Saling berbuat baik dan berbuat kesabaran. Itu penting dan itulah yang dalam kehidupan. Karena itu jemaah Allah, mari tekadkan bahwa kita sholat Jumat adalah takarub kepada Allah. Sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya adalah upaya bagaimana hati kita dekat dengan Allah. Itu. Mari kita memohon kehadirat Allah agar kita senantiasa dibimbing ke jalan yang diridhoi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nasib. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikka wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Allahumma iftah qulubana wa fatihna 'arif
nawwir qulubana bi hidayatil haqq. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhana minal bala'i wal waba wal amrad wat ta'un ar-raih wa zalzal wal fahsya wal munkar innaka ala kulli syai'in. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan Indonesia baladan aminan warzuq ahlahu rizqan thayyiban hasanan wa wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar. Aku